Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua teman saya akan menjelaskan materi mengenai kas bank, giro BI, dan giro di bank lain. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safia Maulida dan dua teman saya, Amelia Cahyani dan Wulandari Astuti. Kami dari kelas BK3A, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Yang pertama, saya Safia Maulida akan menjelaskan mengenai materi kas dan bank. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK 2002, kas ialah alat pembayaran berupa uang tunai yang selalu siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Di sisi lain, kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan secara bebas untuk membiayai berbagai transaksi. Dan dapat diartikan pula, kas bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank berupa tabungan atau simpanan dan giro atau biliet yang dapat ditarik setiap saat. Selanjutnya, kas juga terdiri dari uang logam, uang kertas, wesel, pos, dan deposito. Kas termasuk pengelolaan kas kecil dan kas bank adalah harta perusahaan yang paling liquid karena setiap hari hampir seluruh transaksi di dalam perusahaan selalu berhubungan dengan kas. Pengertian akuntansi kas bank atau rekonsiliasi bank. Akuntansi kas bank lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi bank. Pada umumnya penerimaan kas bank dicatat di sisi debit dan pengeluaran kas bank dicatat di sisi kredit. Rekonsiliasi bank adalah proses penyesuaian informasi catatan kas antara catatan atas laporan keuangan perusahaan dan bank. Dapat pula diartikan sebagai kegiatan merinci perbedaan terhadap catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau bank statement. Selanjutnya, penyebab terjadinya rekonsiliasi bank dalam manajemen kas yaitu yang pertama, deposit in transit, yang kedua, piutang wesel, yang ketiga, cek yang masih beredar, yang keempat, kesalahan pencatatan, yang kelima, beban dan pendapatan bank, dan yang keenam, kredit bank dan cek kosong. Selanjutnya, ada bukti tertulis atau dokumen penerimaan kas bank terdiri dari yang pertama kopi nota kontan, yang kedua kwitansi, yang ketiga atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan yaitu bukti kas masuk. Selanjutnya ada bukti tertulis atau dokumen pengeluaran kas bank terdiri dari nota kontan, kwitansi atau bukti yang dibuatkan sendiri oleh perusahaan yaitu bukti kas keluar. Selanjutnya contoh kasus rekonsiliasi bank. Berdasarkan catatan PT Sukses Kemilau, saldo kas mereka adalah sebanyak 2 juta rupiah. Sedangkan berdasarkan rekening koran bank CBA, saldo kas dari PT Sukses Kemilau adalah sebesar 1.880.000 rupiah. Sedangkan cek yang masih dalam peredaran hingga tanggal 30 Desember 2021 adalah sebagai berikut. Nomor 0612 senilai 50.000 rupiah, nomor 0712 senilai 100.000 rupiah, nomor 0912 senilai 300.000 rupiah. Setoran sebanyak 600.000 rupiah belum tercantum di dalam rekening koran bank CBA. Bank CBA pun memberikan beban rekening giro perusahaan dengan memberlakukan biaya administrasi bank sebesar 15.000 rupiah dan transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Setoran sebanyak 600.000 rupiah belum tercantum di dalam rekening koran bank CBA. Bank CBA pun memberikan beban rekening giro perusahaan dengan memberlakukan biaya administrasi bank sebesar 15.000 rupiah dan transaksi tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Cek yang ditarik untuk PT Sukses Kemilau senilai 1.550.000 rupiah ternyata salah catat di bagian pembukuan perusahaan menjadi sebesar 1.505.000 rupiah. Lalu di tanggal 28 Desember 2021 diketahui ada seseorang pelanggan yang meminta kembali cek yang sudah dibayar pada perusahaan pada tanggal 27 Desember 2021. Cek senilai 100.000 rupiah tersebut sudah disetorkan pada pihak bank dan sudah dicatat pada tanggal 29 Desember yang diperlakukan seperti cek kosong. Lalu pihak bank CBA sudah menagih piutang wesel perusahaan senilai 200.000 rupiah yang baru diketahui pada tanggal 31 Desember 2021. Rekening koran yang dikeluarkan Bank CBA menampilkan adanya pengurangan sebesar 900.000 rupiah untuk cek nomor 0412 yang semestinya adalah 80.000 rupiah.
Lalu berikut laporan rekonsiliasi bank pada PT Sukses Kemilau dengan bentuk model skontro adalah sebagai berikut. PT Sukses Kemilau rekonsiliasi bank periode 31 Desember 2019. Di sini ada kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp2.000.000 yang akan ditambah penagihan piutang wesel Rp200.000. Lalu jumlah penambahannya menjadi Rp2.200.000 yang akan dikurangi biaya administrasi bank Rp15.000, cek kosong Rp100.000, kesalahan pencatatan Rp45.000. Jumlah pengurangannya yaitu Rp160.000. Saldo akhir kas yang sebenarnya sebesar Rp2.200.000 dikurang Rp160.000, hasilnya sebesar Rp2.040.000. Lalu ada kas menurut rekening koran bank sebesar Rp1.880.000 yang akan ditambah setoran dalam perjalanan sebesar Rp600.000, kesalahan pencatatan Rp10.000. Jumlah penambahannya menjadi Rp610.000. Lalu dikurangi cek yang beredar pada nomor 0612 sebesar Rp50.000, nomor 0712 sebesar Rp100.000, nomor 0912 sebesar Rp300.000. Jumlah pengurangannya sebesar Rp450.000. Saldo akhir kas yang sebenarnya adalah Rp2.040.000. Berikut jurnal penyesuaiannya pada PT Sukses Kemilau rekonsiliasi bank periode 31 Desember 2019. Tanggal 31 Desember 2019, biaya administrasi bank penempatannya di debit sebesar Rp15.000 dan kasnya penempatannya di kredit sebesar Rp15.000. Lalu ada utang usaha penempatannya di debit sebesar Rp45.000 dan kasnya sebesar Rp45.000 di kredit. Lalu ada piutang usaha penempatannya di debit sebesar Rp100.000 dan kasnya penempatannya di kredit sebesar Rp100.000. Lalu ada kas sebesar Rp200.000, penempatannya di debit dan piutang wesel Rp200.000 di kredit. Total akhirnya sebesar Rp360.000 di debit dan Rp360.000 di kredit. Pada slide selanjutnya, dalam aktivitas bank, kas dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kas besar, yang kedua, kas kecil, yang terdiri dari impress fund system atau dana tetap dan fluctuating fund system atau dana berfluktuasi. Yang ketiga ada kas ATM. Yang pertama, kas besar. Jenis kas atau dana yang disiapkan untuk pengeluaran non-rutin atau kegiatan yang membutuhkan jumlah nominal yang lebih besar. Contoh pengeluaran yang menggunakan kas besar yaitu biaya sewa tempat, pembelian aset, akuisisi, dan pembayaran hutang. Yang kedua ada kas kecil. Kas kecil atau petty cash merupakan dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran yang relatif kecil ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari di internal bank. Untuk pencatatannya terdapat 2 sistem. Yang pertama, impress fund system atau metode tetap. Pada pencatatan ini, dana pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit kas kecil dan kredit kas. Tiap pemakaian kas kecil tidak di jurnal. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendapatkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kas. Yang kedua, ada fluctuating fund atau metode fluktuatif. Pada pencatatannya, pada saat pengisian kas kecil, jurnalnya sama dengan sistem dana tetap. Pada saat pemakaian kas kecil, bank akan mendebit biaya-biaya yang dikeluarkan dan mengkredit rekening kas kecil. Sekian penjelasan saya mengenai kas dan bank. Selanjutnya penjelasan Giro BI akan dijelaskan oleh teman saya, Amelia Cahyani.